Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Adrian. Aku adalah seseorang yang sangat ingin memperbaiki alam, terutama tanah. Aku akan mengajakmu untuk lebih dekat melihat alam yang kita tinggali ini, khususnya tanah yang setiap hari kita pijaki. Sebelum kita masuk pada uh, podcast kita kali ini, kita dengar intro terlebih dahulu. Oke, pada podcast yang saya akan jelaskan, yang ingin saya paparkan pada kali ini yaitu suara berjalan di tanah berdaun. Tanah yang kita pijak dan menopang kita sehari-hari ini sebenarnya sudah mengalami kerusakan yang cukup banyak, seperti kekeringan dan teracuni. Salah satu penyebab tanah semakin tidak baik adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh begitu banyak faktor, yang paling utama karena ulah manusia. Apa saja coba? Yaitu ulah manusia yang membuat tanah tercemar. Nah, sini aku kasih tahu berbagai ilmu yang sudah aku dapat. Untuk mendalami ilmu tentang pencemaran tanah, aku berkesempatan untuk memperoleh ilmu dari salah satu ilmuwan sekaligus pendidik di Universitas Gadjah Mada dalam bidang ilmu tanah, yakni Pak Ma'ruf. Ia sempat jelaskan bahwa di daerah pertanian sayur intensif, pegunungan seperti Dieng, penggunaan pestisida dan pupuk pabrik berlebih dikhawatirkan pestisida mengandung bahan yang mencemari lingkungan. Karena tempat ini merupakan tangkapan air yang besar. Seperti di Demak dikatakan bahwa dicurigai mengandung logam berat. Jika tidak hati-hati bisa menjadi pencemaran. Pada bagian yang ketiganya yaitu ada di limbah industri, kata Pak Ma'ruf tadi. Dibuangnya limbah ke badan air kalau digunakan akan menyerang tanaman, dan kalau hasilnya dikonsumsi juga berdampak tidak baik. Dan kemudian pada terakhir keempat yaitu bisa terjadi di lingkungan perumahan, seperti membuat septic tank tidak baik pada konstruksinya. Lebih lagi, bakteri coli dan natrium bisa mencemari air dan sumur dan bisa menyebabkan baby blue juga. Wah, ternyata walau hanya 3 poin tadi, namun sangat merusak tanah ya. Dengan adanya semua faktor ini, apakah kamu berpikir juga bagaimana keadaan tanah di Indonesia sekarang? Apakah masih aman atau sudah sangat rusak dan sangat parah? Ini kata Pak Ma'ruf tadi. Ternyata pada intinya
dengan banyaknya faktor pencemaran ini, tanah kita masih akan aman jika para warga bisa mematuhi aturan dalam memakai suatu bahan. Namun, bukankah pada intinya tanah kita sudah tercemar? Melihat banyak tindakan berlebihan yang sudah kita lakukan kepada alam, seperti penyemprotan pestisida, penggunaan anorganik, dan hal lainnya, alasan utama tercemar ternyata karena kapasitas tanah yang sudah tidak dapat menampung racun yang masuk. Makanya jika kita mencemari tanah, perlahan tanah akan kehilangan sebagai fungsinya. Kemudian kata Pak Ma'ruf tadi, yang pertama begini, kata Pak Ma'ruf, kapasitas tanah sebenarnya bersifat spesifik. Berbeda manakala kita menginginkan produktivitas tanah melebihi kapasitasnya. Itu yang menyebabkan misalnya terlalu banyak memberikan racun. Itu kan melebihi kapasitas tanah untuk menampung dan mengelola, kata Pak Ma'ruf. Sebenarnya tanah memiliki kemampuan untuk mengkredibel karena di tanah ada jutaan bakteri baik untuk tanaman, kata Pak Ma'ruf. Mendengar secara seksama tadi bagaimana tanah tercemar dan perubahan yang terjadi oleh karena itu pencemaran, aku jadi khawatir tentang bagaimana keadaan tanah kita di masa depan. Aku juga pernah melihat salah satu berita yang membuatku sangat sedih saat membacanya. Berita itu dikutip dari Antara News. Dalam berita itu menyatakan bahwa sudah 220 pedesaan di Indonesia mengalami pencemaran tanah dan 2.200 desa yang harus berjuang untuk memperbaiki tanahnya. Bukankah desa di Indonesia kebanyakan adalah lahan pertanian? Ini bisa berbahaya bagi kita manusia karena lahan pertanian adalah sumber bahan makanan kita. Apalagi di beberapa pembahasan tadi Pak Ma'ruf mengatakan bahwa kelebihan pupuk dan pestisida membuat tanah pertanian juga tercemar. Kita benar-benar harus berhati-hati akan kondisi ini. Benar, tak bisa kusangka bagaimana tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Bukankah kita harus sadar dan mulai bergerak memperbaiki dan menyehatkan tanah untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang? Karena lagi-lagi, aku benar-benar khawatir sebab tanah adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan. Bagaimana jadinya kalau tanah teracuni dan rusak? Bukankah kita juga akan sulit hidup jika hal itu terjadi? Kita sudah banyak membahas mengenai faktor alasan utama perubahan dan alasan mengenai kenapa pencemaran tanah bisa terjadi. Sekarang aku ingin mengajakmu lebih dekat lagi kepada bahan-bahan yang berpotensi menjadi faktor terjadinya pencemaran tanah. Bahan yang menjadi faktor pencemar tanah adalah zat kimia, salah satu senyawa yang sangat sensitif dan berbahaya. Zat ini memang dekat dengan kita. Bahan-bahan kimia tidak hanya ditemukan pada laboratorium saja. Namun, banyak bahan kimia berbahaya yang melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Tak disangka pada umumnya, bahan pencemar itu memang bahan kimia, khususnya yang beracun. Seperti contohnya ada B3 atau bahan berbahaya beracun lainnya. Lalu ada logam berat yang tidak beracun, juga ada yakni plastik yang dapat membunuh bakteri. Dan bahan pembunuh bakteri juga merupakan bahan yang bisa mencemari tanah. Namun jika kapasitasnya sudah sangat banyak, dalam memperdalam pengetahuanku mengenai bahan kimia yang berpotensi menjadi pencemar dan dapat membuat tanah kehilangan fungsinya, aku diberikan ilmu yang sangat menarik oleh ilmuwan sekaligus pendidik di Institut Pertanian Bogor dalam Fakultas Pertanian dan Ilmu Tanah, yakni Bapak Syaiful Anwar. Setelah aku membaca banyak artikel, aku mendapatkan informasi bahwa bahan B3 sangat berbahaya dan bisa mencemari tanah dengan cepat.
Selain B3, limbah industri dan rumah tangga bisa menyebabkan pencemaran, pemilahan, dan proses yang baik sebetulnya bisa membuatnya tidak menjadi pencemar. Bapak Syaiful mengatakan kepadaku bahwa jenis limbah itu ada banyak, masing-masing jenis harus dikelola dengan baik karena ada yang memiliki sisa. Ada juga yang tidak limbah, tidak boleh asal dibuang saja ke sungai maupun di tanah. Dengan adanya edukasi ini, bukankah kita bisa satu langkah lebih maju, agar orang lain juga bisa melangkah maju bersama kita untuk memperbaiki alam? Karena kita bukan hanya hidup di alam, namun hidup dengan alam, menghargai dan mencintai apa yang ada di bumi ini, dan mewariskan alam terbaik yang bisa kita jaga untuk generasi selanjutnya. Oke, tunggu episode selanjutnya dari podcast lebih dekat. Sekian untuk podcast pada pagi hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.